Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu kali ini kita bertemu dengan kelompok 9. Saya di sini selaku salah satu anggota dari kelompok 9. Ingin memperkenalkan anggota-anggota pada kelompok 9. Yakni pada kali ini kita akan belajar mengenai metode bias. Nah, untuk anggota grupnya sendiri atau anggota kelompok antara lain ada Mas Fiatul Fikriya dengan NIM 12204193036. Kemudian yang kedua ada Jessica Dwi Emalia dengan NIM 12204193183. Yang selanjutnya lagi ada Septian Jendra Wicaksono dengan NIM 12204193201. Dan yang terakhir ada Muhammad Basori Alwi dengan NIM 12204183092. Nah, untuk cakupan materialnya sendiri, pada kali ini kelompok kami akan membahas mengenai metode bias, yakni mencakup yang pertama ada kaidah segi 4, kemudian kaidah trapesium, selanjutnya kaidah titik tengah, dan juga ada galat. Yang pertama galatnya itu ada galat kaidah trapesium, dan yang kedua ada galat kaidah titik tengah. Kaidah segi 4. Pandang sebuah bias berbentuk 4 persegi panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Untuk menghitung luas satu bias adalah dengan tinggi bias fx0 atau dengan tinggi bias fx1. Untuk tinggi bias fx0 kita peroleh integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h dikali fx0. Dengan tinggi bias fx1 kita peroleh integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h dikali fx1. Jadi hasil dari penjumlahan kedua integral tadi yakni 2 dikali integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h dikali fx0 ditambah fx1. Bagi setiap luas persamaan hasil penjumlahan tersebut dengan 2 sehingga menghasilkan integral x0 sampai x1 fx dx sama dengan h/2 dikali fx0 ditambah fx1. Persamaan ini disebut dengan kaidah segi 4. Selanjutnya, kaidah segi 4 untuk satu bias dapat kita perluas untuk menghitung I sama dengan integral A sampai B fx dx. Dengan I adalah luas daerah integrasi dari selang A sampai B, dengan luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang A sampai B menjadi n buah bias segi 4 dengan lebar H, yaitu bias dengan aksis x0 sampai x1, x1 sampai x2, x2 sampai x3, dan seterusnya sampai dengan xn-1 dengan xn. Jumlah luas seluruh bias segi 4 itu adalah hampiran luas I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6.4, yakni pada gambar tersebut terlihat terdapat selang A sampai B. Di dalam selang A sampai B terdapat beberapa partisi, yakni dengan koordinat x0 sampai x1, x1 sampai x2, x2 dengan x3, dan seterusnya sampai xn-1 sampai xn dengan satu partisi berbentuk persegi panjang. Cara untuk menghitung kaidah segi 4 gabungan tadi yakni dengan menjumlahkan masing-masing bias, yakni dengan tinggi bias bagian kiri dijumlahkan dengan tinggi bias bagian kanan. Untuk tinggi bias bagian kiri kita mulai dari dengan x0, x1, x2 dan seterusnya sampai xn-1, sedangkan tinggi bias bagian kanan kita mulai dari x1, x2, x3 dan seterusnya sampai xn. Hasil dari penjumlahan kedua bias tadi yakni 2 integral A
A sampai B fx dx sama dengan H dikali fx0 ditambah 2H dikali fx1 ditambah 2H dikali fx2 ditambah seterusnya sampai ditambah 2H dikali fxn min 1 ditambah H fxn. Bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan tersebut dengan 2 sehingga menghasilkan integral A sampai B fx dx sama dengan H per 2 dikali fx0 ditambah H dikali fx1 ditambah H dikali fx2 ditambah seterusnya sampai ditambah H fxn min 1 ditambah H per 2 dikali fxn. Jadi kaidah segi empat gabungan adalah integral A sampai B fx dx sama dengan H per 2 dikali f0 ditambah 2 f1 ditambah 2 f2 ditambah seterusnya sampai dengan ditambah 2fn min 1 ditambah fn, atau dengan notasi yakni sama dengan H per 2 dikali f0 ditambah 2 dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai n min 1 fi ditambah fn dengan fr sama dengan fxr dengan r 0, 1, 2 dan seterusnya sampai n. Selanjutnya, kaidah trapesium. Misalkan di dalam diagram kartesius adalah sebuah fungsi y sama dengan fx, fungsi tersebut dibatasi oleh x0 dan x1, maka integral dari fungsi fx dx di mana x-nya dimulai dari x0 sampai x1 adalah merupakan integral tentu karena ada batasan. Dan untuk integral fx dx di mana x dimulai dari x0 sampai x1 menghampiri luas di bawah kurva. Nah, karena kita menggunakan kaidah trapesium atau trapezoidal, maka luas di bawah kurva kita bentuk ke dalam bentuk trapesium. Seperti ini, misalnya ada lebihnya, tidak apa-apa karena ini merupakan galet. Sekarang kita akan mencari luas dari trapesium ini. Ingat bahwa luas trapesium adalah jumlah dua garis sejajar kali tinggi bagi 2. Lalu kita lihat, garis yang ini adalah sama dengan fx0 karena di bawahnya x0. Kalau di bawahnya x1, maka panjang garis ini adalah fx1 dan tinggi trapesiumnya adalah sama dengan x0 sampai x1 atau di sini adalah h. Tinggi trapesium atau sama dengan lebar bias. Maka untuk luas trapesiumnya adalah jumlah sisi yang sejajar, berarti di sini adalah fx0 ditambah fx1 kemudian dikali dengan tinggi, berarti h dibagi 2. Dari luas trapesium ini kita coba pindahkan H per 2-nya di depan. Sekarang bagaimana kalau misalnya biasnya lebih dari 1, 2, 3 atau sampai n? Di sini saya misalkan x0 sampai ke xn. Nah, x0 saya misalkan A, xn saya misalkan B. Maka kita akan mencari integral dari fx dx di mana x-nya dimulai dari A sampai B. Kalau menggunakan metode trapesium yang satu bias, berarti di sini adalah integral dari fx dx di mana x-nya dimulai dari x0 sampai dengan x1. Berarti luas satu bias ini adalah jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tinggi dibagi 2. Berarti di sini adalah fx0 ditambah fx1 dikali h per 2. Atau h per 2-nya bisa dipindah ke depan menjadi h per 2 dikali fx0 dikali fx1. Kemudian kalau misalnya terdiri dari dua bias, berarti tinggal dijumlahkan saja bias yang kedua, yaitu integral fx dx dimulai dari x1 sampai x2. Secara rumus trapesium adalah h per 2 dikali jumlah sisi yang sejajar, yaitu fx1 ditambah fx2 dan seterusnya. Misalnya sampai ke segmen ke n. Berarti di sini sama dengan integral fx dx di mana x-nya dimulai xn-1 sampai xn. Kalau secara trapesium berarti h per 2 dikali dengan jumlah sisi yang sejajar, yaitu fxn-1 ditambah fxn. Jadi rumus yang kita dapatkan, kita coba untuk h per 2-nya dipindahkan keluar dan kita sederhanakan menjadi h per 2 dikali fx0 ditambah 2fx1 ditambah 2fx2 dan seterusnya hingga ditambah 2fxn-1 ditambah fxn.
Kemudian di sini kalau misalnya fx0-nya diganti dengan f0, maka dan seterusnya hingga fxn kita ganti dengan fn. Berarti di sini h per 2 dikali f0 ditambah 2f1 ditambah 2f2 dan seterusnya hingga ditambah 2fn min 1 ditambah fn. Kemudian di sini kita coba untuk 2f1 sampai 2fn min 1 kita bentuk ke dalam sigma. Berarti menjadi karena duanya sama konstanta, jadi duanya kita pindahkan ke depan, berarti 2 dikali sigma fi, di mana i-nya mulai dari 1 sampai n-1. Selanjutnya kaidah titik tengah. Misalkan di dalam diagram Kartesius ada sebuah grafik dengan fungsi y sama dengan fx yang dibatasi oleh x0 sampai x1, maka integral fx dx dengan batasan x0 sampai x1 merupakan integral tentu dan hasilnya adalah menghampiri luas di bawah kurva. Jarak antara x0 sampai x1 atau lebar bias ini adalah kita namakan h. Karena dengan kaidah titik tengah, maka kita cari tengah-tengah antara x0 sampai x1, yaitu x0 ditambah h per 2. Kita akan mencari luas di bawah kurva ini dengan batasan x0 sampai x1. Kita bisa menggunakan pendekatan segi 4. Dengan tingginya atau di sini kita menggunakan tingginya adalah fx0 ditambah h per 2. Di sini panjangnya adalah fx1 dan lebarnya adalah h. Jadi integral fx dx dengan batasan x0 sampai dengan x1 menghampiri h kali f x0 ditambah h per 2. Ini merupakan luas di bawah kurva atau integral fx dx dengan batasan x0 sampai x1 untuk satu bias atau satu segmen, dan titik absis x0 ditambah h per 2 sama dengan x setengah. Lalu bagaimana jika lebih dari satu bias? Di sini dengan batasan x0 sampai xn, kita misalkan x0a, xnb, kita akan mencari integral dari fx dx dengan batasan ab. Kita lihat misalnya satu bias dimulai dari x0 sampai x1, maka di sini integral fx dx batasan dari x0 x1. Dengan menggunakan kaidah titik tengah, maka kita ambil tengah-tengahnya. Di sini adalah x setengah, maka di atas ini adalah fx setengah. Jadi luas dari bias ini adalah h kali fx setengah. Kemudian jika dua bias, berarti sama dengan integral dari fx dx dengan batasan x1 sampai x2. Berarti di sini antara x1 sampai x2 adalah x1 setengah atau x3 per 2. Jadi panjang biasnya sama dengan fx3 per 2. Berarti luas untuk bias kedua ini adalah h kali fx3 per 2. Lalu misalnya ini bias ketiga, berarti ditambah dengan integral fx dx dengan batasan dari x2 sampai x3. Di sini adalah titik tengahnya, yaitu x5 per 2. Maka dengan menggunakan kaidah titik tengah, panjang bias ini adalah fx5 per 2. Maka luas bias ketiga adalah h kali fx5 per 2. Dan seterusnya hingga ke bias n. Berarti misalnya bias ke n, integral fx dx batasannya dari xn-1 sampai xn. Tengah-tengah untuk xn ini adalah xn kurang setengah. Maka panjang bias ke n adalah fxn min setengah. Jadi untuk luas bias ke n adalah h kali fxn kurang setengah. Dari rumus yang kita dapatkan, kita coba sederhanakan. Maka didapat h kali integral fx setengah ditambah fx3 per 2 ditambah fx5 per 2 dan seterusnya hingga ke fx kurang setengah. Nah, kemudian kalau misalnya fx setengah diganti dengan f setengah, berarti h kali f setengah ditambah f3 per 2 ditambah f5 per 2 dan seterusnya hingga ditambah xn kurang setengah.
Nah, kalau misalnya dari F setengah sampai ke Fn kurang setengah dijadikan sigma, maka menjadi H kali sigma F I dikurang setengah, di mana I sama dengan dimulai dari 1 sampai ke N. Berdasarkan gambar N bias tadi, bahwa integral itu dimulai dari A sampai B, atau X0 sampai Xn, maka kita ganti I dengan 0. Atau melihat juga bahwa di rumus bentuk satu bias bahwa X setengah sama dengan X0 ditambah H per 2, maka kita ganti I menjadi I tambah. Jadi I bukan dimulai dari 1 tetapi dari 0, maka menjadi H kali sigma F I ditambah setengah I mulai dari 0 sampai N-1, yang dalam hal ini XR ditambah setengah sama dengan A ditambah R ditambah setengah dikali H, dan FR ditambah setengah sama dengan FXE ditambah setengah, di mana R dimulai dari 0, 1 sampai ke N1. Oke, untuk selanjutnya yakni ada galat metode bias. Nah, untuk galat metode bias sendiri didefinisikan nih, misal ada I adalah nilai integrasi sejati dan I aksen adalah nilai integrasi numerik, maka untuk galat metode bias itu nanti dirumuskan sebagai berikut, adalah E sama dengan nilai integrasi sejati dikurangi dengan nilai integrasi numerik. Nah, untuk penurunan galat sendiri kita tinjau galat integrasi di dalam selang tertutup 0,H, 0 hingga H ya teman-teman. Jadi didapatkan I sama dengan integral fx dx untuk selang 0 hingga H. Nah, kemudian selanjutnya, untuk galatnya sendiri, galat pada metode bias ini sendiri bisa digambarkan sebagai berikutnya teman-teman. Ini untuk daerah yang diasir adalah galatnya, di mana jika kita menghitung menggunakan integrasi sejati itu kan yang fx ini, jadi untuk garis fx-nya itu ini tadi. Kemudian untuk yang secara numerik itu nanti yang ini garis putus-putusnya. Jadi kalau kita hitung menggunakan pendekatan secara numerik itu nanti akan menimbulkan galat yang seharusnya itu bagian ini itu enggak kehitung, tidak ikut terhitung, jadi ikut hitung. Jadi itulah yang menimbulkan galat. Nah, untuk pada galat kaidah trapesium sendiri, untuk satu buah biasnya itu rumuskan sebagai berikut, yakni ada integral fx dx untuk selang 0 hingga H dikurangi dengan H per 2 F0 ditambah 1, dimana ini tadi kan rumus untuk integrasi sejati dan ini integrasi numerik, jadi integrasi sejati dikurangi dengan integrasi numerik. Nah, kemudian diuraikan fx ke dalam deret Maclaurin ya teman-teman, karena di sekitar x0 sama dengan 0 dapat fx sama dengan f0 ditambah x f0 aksen ditambah setengah x kuadrat f0 double aksen dan seterusnya. Kemudian kita uraikan juga yang f1 itu tadi sama dengan fx1 sama dengan fh ke dalam deret Maclaurin juga karena di sekitar x0 sama dengan 0. Jadi didapat F1 sama dengan Fx1 sama dengan Fh sama dengan F0 ditambah H F0 aksen dan seterusnya. Nah, setelah kita dapat F1 dan juga Fx, kita bisa substitusikan pada rumus awal. Jadi didapat E sama dengan integral F0 ditambah x f0 aksen ditambah setengah x kuadrat f0 double aksen dan seterusnya dx untuk selang 0 hingga H dikurangi dengan H per 2 f0 dikurangi H per 2, ini tadi kan f1, jadi f0 ditambah H f0 aksen ditambah setengah H kuadrat f0 double aksen dan seterusnya. Yang pertama, yang awal ini kan masih dalam bentuk integral, jadi kita integralkan terlebih dahulu. Didapat ini yang pertama jadi x f0 ditambah setengah x kuadrat f0 aksen ditambah ini 1/6 x pangkat 3 f0 double aksen dan seterusnya untuk selang 0 hingga H dikurangi dengan ini kan bisa kita bentuk seperti ini, jadi setengah H F0 dikurangi ini juga langsung dijabarkan, jadi setengah H F0 ini sama ini jadi
setengah negatif maksud saya dikurangi dengan setengah H kuadrat F0 aksen, kemudian dikurangi dengan ini sama ini jadi seperempat H pangkat 3 F0 double aksen dan seterusnya. Nah, untuk ini kita jabarkan juga untuk yang 0 dan juga H. Jadi yang 0 kan karena ini mengandung X semua, jadi otomatis 0, jadi tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa. Jadi langsung yang H, hanya itu tadi didapat H F0 ditambah setengah H kuadrat F0 aksen ditambah 1/6 H pangkat 3 F0 double aksen dan seterusnya. Kemudian dikurangi dengan ini. Ini sama ini kan jadi negatif 1. Jadi ini kurangi H F0 ditambah ini kan bisa dikelompokkan. Jadi ini nanti negatifnya cukup di depan saja. Jadi ini nanti begini. Kemudian ternyata untuk yang depan sama belakang ini ada yang sama. Jadi bisa kita jumlahkan ya. Untuk yang ini sama ini 0, ini sama ini juga 0, dan ini sama ini 1/6 sama 1/4 itu jadi ini hasilnya adalah negatif 1/12. Jadi untuk yang H pangkat 3 ini nanti hasilnya adalah negatif 1/12 H pangkat 3 F0 double aksen dan seterusnya, karena titik seterusnya. Nah, untuk ini bisa kita dekati dengan nilai T dengan menjadi negatif 1/12 H pangkat 3 F0 double aksen T, untuk T itu berada pada selang 0 hingga H. Jadi untuk yang ini itu bisa kita ubah seperti yang penjelasan materi di awal-awal dulu kita dapat. Jadi ini bisa kita ubah menjadi big OH3. Jadi untuk galat satu buah bias kaidah trapesium adalah sebesar big OH3 ya teman-teman. Jadi sehingga untuk rumusnya sendiri itu nanti menjadi ini. Integral fx dx sama dengan H/2 F0 ditambah F1 ditambah ini. Oke, perlu digarisbawahi bahwa ini tadi untuk galat satu buah bias ya teman-teman. Jadi bukan untuk keseluruhan, belum. Nah, untuk keseluruhannya sendiri yakni ada galat total yakni dengan rumus negatif H pangkat 3/12 dikali dengan F0 double aksen ditambah F1 double aksen ditambah F2 double aksen ditambah bla 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 hingga Fn-1 double aksen. Nah, dari rumus di atas ini bisa kita sederhanakan dengan teorema nilai antara untuk penjumlahannya menjadi negatif H pangkat 3/12 sigma I sama dengan 1 hingga N-1 Fi double aksen. Nah, karena untuk sigma itu nanti kan sebanyak N kali ya teman-teman. Jadi bisa kita ubah nih. Jadi negatif N dikali H pangkat 3/12 F double aksen kali T, dengan T itu berada pada selang AB. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi, mengingat bahwa H adalah B min B dikurangi A dibagi dengan N. Jadi untuk yang ini bisa kita sederhanakan menjadi ini. Jadi hanya nanti kita pecah salah satu menjadi negatif N B min A per N dikali H pangkat 2/12 F double aksen kali T. Bisa kita hilangkan menjadi 1 ya teman-teman, 1 bisa jadi tetap tinggal B dikurangi A dikali H pangkat 2/12 F double aksen T, atau bisa kita tulis juga dengan big OH pangkat 2. Jadi untuk galat keseluruhan dari kaidah trapesium, galat bias keseluruhannya itu sebesar big OH pangkat 2. Nah, jadi rumus untuk ini rumusnya menjadi ini, integral fx dx dengan selang AB sama dengan H/2 dikali F0 ditambah 2 sigma
FI sama dengan 1 hingga N-1, FI ditambah Fn ditambah dengan Big OH pangkat 2. Nah, lanjut. Beranjak ke contoh soal. Ada nih, cari solusi dan galat dari fungsi berikut dengan menggunakan kaidah trapesium. Fungsinya ada ini 2x pangkat 3 plus x. Jadi ini integral 2x pangkat 3 plus x dx untuk selang 0 hingga 1 dengan ukuran langkah atau h sebesar 0,25. Tentukan solusi dan juga galatnya menggunakan kaidah trapesium. Oke, penyelesaiannya langsung saja. Yang pertama-tama kita hitung integrasi sejatinya. Integrasi sejati itu tadi kan integral biasa ya teman-teman, secara umum. Jadi kita integral nilai ini menjadi ini 2/4x pangkat 4 ditambah 1/2 atau setengah x pangkat 2 dan dikali untuk selang 0 hingga 1. Jadi kita substitusikan nilai 0 dan juga 1 untuk x nya. Nah, untuk 0 sendiri kan sebenarnya nilainya nanti 0 karena semua ini semua itemnya itu mengandung X. Jadi untuk 0-nya itu nanti bisa kita tidak tulis atau kita tuliskan seperti ini juga tidak apa-apa. Jadi tinggal satunya, 1 kita masukkan ke X. Jadi setengah 1 di jadi setengah dikali 1 pangkat 4 ditambah setengah kali 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat, sehingga ini kan tetap 1. Jadi nilainya tadi 1/2 ditambah 1/2 atau setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Jadi untuk nilai integrasi sejatinya dari fungsi tersebut adalah 1. Nah, lanjut. Untuk menghitung nilai integrasi numerik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ketahui hanya tadi kan 0,25 dan juga selang bawahnya 0, batas bawah maksud saya, dan juga batas atasnya itu tadi ada 1. Maka untuk mencari jumlah banyak bias atau jumlah bias maksud saya, itu nanti sama dengan B min A per H. Jadi sama dengan 1 dikurangi 0 per 0,25. Jadi 1 dibagi 0,25 sama dengan 4. Nah, untuk memudahkan penghitungan bisa kita gunakan tabel seperti ini ya teman-teman. Ini nanti sangat memudahkan. Nah, untuk kita jabarkan untuk R-nya itu tadi kan mulai dari 0 hingga ini tadi kan banyaknya berarti 4. Kemudian XR itu tadi ini mulai dari 0, kemudian ditambah dengan 0,25 ditambah 0,25 jadi 0,5, tambah lagi jadi 0,75 ditambah 0,25 jadi 1. Kemudian untuk fungsi pada R0 itu nanti kan disubstitusikan ini 0 kita masukkan pada X ini, jadi tetap 0 ya teman-teman. Kemudian untuk yang 0,25 X1 Fx1 nya itu tadi kan 0,25, jadi kita masukkan 0,25 dapat ini, dan seterusnya hingga Fx4 dengan XR nya itu 1 didapat Fxr nya 3. Nah, untuk menghitung selanjutnya itu mendekati integral. Integral dari fungsi tersebut yakni ini. Integral ini mendekati H/2 F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 hingga N-1 tadi. Jadi N-nya 4 jadi 3. F1 ditambah F4. Nah, mendekati 0,25/2 hanya tadi masukkan. Dikali F0-nya tadi 0 ditambah dengan 2 Fx1 hingga Fx3 kita jumlahkan, kemudian ditambah Fx4. F4 sama saja maksud saya. Itu tadi nilainya adalah 3. Jadi kita operasikan, kita dapat nilainya 1,0312. Jadi untuk nilai integrasi numeriknya itu nanti
mendekati 1,03125. Baik, kemudian untuk mencari galatnya sendiri itu kan sebenarnya bisa kita cari secara langsung seperti yang saya jelaskan di awal, menggunakan ini yang ada pada pada kotak ini. Nah, akan tetapi bisa kita juga perkirakan untuk batas-batasnya sendiri, batas-batas galatnya, atau kita cari terlebih dahulu letak galatnya itu di mana. Nah, untuk menghitung galatnya jadi adalah E sama dengan negatif H/12 B min A F double aksen T, di mana T itu pada selang 0 hingga 1. Nah, karena fungsi pada soal itu naik secara monoton dalam selang 0,1, selang tertutup maksud saya, maka dapat ditentukan batas-batas galatnya. Dapat ini kita cari dulu turunan kedua dari fx, dapat 12x nilainya. Maka kita substitusikan aja yang setelah kita ketahui, sama dengan negatif 0,25 kuadrat per 12 dikali 1 dikurangi dengan 0 dikali dengan 12x. Nah, ini kan 1 kurangi 0 tetap 1, jadi tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa, nilainya tetap 1. Kemudian kita jabarkan untuk batas minimum dan juga maksimum. Dengan minimumnya itu tadi kan 0 jika x 0, kemudian batas maksimumnya itu tadi jika x sama dengan 1. Jadi dapat jika x nya 0 tadi sama dengan 0, karena apapun kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian jika x nya 1 ini tadi 12, berarti 12 dikali negatif 0,25 kuadrat per 12 itu nanti jadi ini. Kalau 12 bisa di coret-coret menjadi 1, tinggal negatif 0,25 kuadrat, hasilnya adalah negatif 0,0625. Jadi untuk selang galatnya sendiri atau epsilon atau galat itu berada pada selang negatif 0,0625 hingga 0. Nah, sedemikian hingga nilai integrasi sejati terletak di antara ini nilai numerik dikurangi dengan ini atau dijumlahkan dengan batas maksimum ini tadi ya. Nah, didapat 0,96875 dan juga integrasi numerik dikurangi dengan 0 atau dijumlah dengan 0 maksud saya, sama dengan tetap 1,03125. Dan benar saja nilai integrasi sejati tadi kan sudah kita hitung. Nilai integrasi sejati adalah 1. Memang terletak di antara ini 0,96875 dan juga 1,03125. Jadi benar ya teman-teman. Nah, untuk galatnya sendiri kan merupakan ini ya, seperti rumusnya di awal. Jadi integrasi secara integrasi sejati dikurangi dengan integrasi numerik. Jadi 1 dikurangi dengan 1,03125 atau negatif ini kurang maksud saya. Ini negatif 0,03125 ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, jadi nilai galat fungsi untuk soal tersebut dengan H0,25 menggunakan kaidah trapesium adalah sebesar negatif 0,03125. Oke, untuk selanjutnya yaitu galat kaidah titik tengah. Galat kaidah titik tengah untuk satu buah biasnya rumusnya yaitu E integral OH fx dx min H f setengah. Dengan cara penurunan sama seperti kaidah trapesium, dibuktikan E sama dengan H pangkat 3 per 24 F aksen double aksen T dengan T lebih besar daripada 0 lebih kecil daripada H. Galat untuk seluruh bias dapat dirumuskan dengan E total NH pangkat 3 per 24 F
double aksen T dengan dengan T lebih besar daripada A dan lebih kecil daripada B. Kemudian diturunkan H pangkat 2 per 24 B dikurangi A, F double dikali F double aksen T, maka menjadi OH pangkat 2. Oke, untuk contoh soal pada galat kaidah titik tengah adalah sebagai berikutnya teman-teman. Nah, contoh soalnya itu kelompok kami samakan dengan contoh soal pada galat kaidah trapesium tadi ya teman-teman. Nah, tinggal kita gunakan saja. Tadi kan ini integral 2x pangkat 3 plus x dx untuk selang 0 hingga 1. Jadi kita dapatkan ini untuk titik tengahnya. Tadi kan r-nya kan 0 hingga 4. Kalau di sini sampai 3 saja. Nah, untuk titik tengahnya itu nanti kita gunakan r plus setengah ya teman-teman. Jadi 0 kita tambah setengah. Kemudian untuk yang kedua tadi kan 0,25. Mohon maaf. Maksud saya untuk yang pertama tadi kan r tambah setengah berarti 0 ditambah setengah, 1 ditambah setengah 3 per 2, 2 ditambah setengah 5 per 2, 3 ditambah setengah 7 per 2. Nah, untuk XR plus setengahnya itu tadi ini. XR plus setengahnya tadi kan yang pertama X 0 itu tadi kan 0. Jadi 0 ditambah di X setengahnya ini. R plus setengahnya tadi kan setengahnya. Jadi ini 0,125. Kemudian setengahnya antara ini sama ini ada 0,375. Kemudian antaranya ini dengan ini ada 0,625. Kemudian antara ini dengan ini ada 0,875. Nah, telah kita ketahui untuk XR plus setengahnya. Kemudian kita cari nilai fungsi ininya. Jadi nilai f XR plus setengahnya. Jadi kita substitusikan pada ini. Jadi didapat kita masukkan yang pertama ada f 0,125 menjadi ini sama dengan 0,1289065 dan seterusnya hingga f 0,875. Nanti didapat 2,2148475. Sudah. Lanjut. Nah, kemudian kita gunakan pendekatan integral untuk ini tadi kan soalnya, yakni ada ini mendekati H tadi kan setengah, jadi digunakan yang setengah ya teman-teman. Jadi H sigma I sama dengan 0 hingga n-1 FI plus setengah. Kemudian mendekati H sigma ini tadi FI plus setengah itu tadi sama dengan, berarti kita substitusikan saja, hanya tadi 0,25 dikali untuk 0 itu tadi hasilnya adalah ini yang pertama 0 tadi kan ini hasilnya ini hingga n-1 ini hingga F3 tadi ini. Jadi kita dapatkan setelah kita jumlah 0,25 dikali dengan 3,9375, hasilnya adalah 0,984375. Nah, untuk menghitung galatnya itu tadi kan secara langsung juga tidak apa-apa, tidak harus dijabar-jabarkan seperti yang sebelumnya, tetapi lebih baik sih seperti yang saya contohkan sebelumnya. Kita ke contoh seperti pada di makalah. Saya langsung ke galat kaidah titik tengahnya ya. E sama dengan I dikurangi I aksen, atau nilai sejati
dikurangi dengan nilai numerik. Nilai sejatinya seperti ada di makalah yaitu 1, dan untuk nilai numeriknya yaitu 0,984375. 1 dikurangi nilai numerik menjadi 0,015625. Nah, untuk tambahan galat kaidah titik tengah itu sama dengan setengah kali galat trapesium, namun berbeda tanda. Atau kaidah titik tengah lebih baik daripada kaidah trapesium karena hasilnya lebih kecil atau lebih koefisien. Untuk galat kaidah titik tengah sampai di situ penjelasannya. Baiklah, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai metode bias tentang kaidah-kaidah dan juga galat-galat yang terdapat pada metode bias. Kami dari kelompok 9 mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga ilmunya bermanfaat. Semoga apa yang kita dapat bisa kita terapkan juga. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.